Hai semuanya, di dunia pengembangan front-end, tools yang kita gunakan cukup berperan penting dalam efektivitas pekerjaan dan menghasilkan aplikasi yang berkualitas. Seperti halnya seorang tukang kayu yang membutuhkan gergaji, palu, dan paku untuk membuat sebuah rumah. Seorang front-end developer juga membutuhkan tools untuk membangun aplikasi web. Tanpa tools yang tepat, pekerjaan akan terasa lebih rumit dan juga lama. Yuk kita cari tahu apa itu front-end development tools, serta kenapa tools cukup penting dalam pekerjaan front-end. Sebelum kita bahas lebih jauh, gue pengen disclaimer bahwa video ini dibuat berdasarkan pengetahuan yang gue pelajari sejauh ini. Jika terdapat ketidaksempurnaan, mohon bantuannya untuk dikoreksi. Mari kita belajar dan tumbuh bersama. Oke, kita masuk ke bagian roadmap. Di sini gue akan membahas beberapa poin terkait. Bagian 1, kode editor atau ADA, dan front-end frameworks. Apa fungsi serta bagaimana contohnya? Bagian kedua, CSS preprocessor dan build tools atau task runner. Apa fungsi serta bagaimana contohnya? Bagian ketiga, version control dan package manager. Kenapa perlu menggunakannya? Bagian keempat, testing tools dan browser developer tools. Bagaimana contohnya? Dan bagian terakhir atau bagian kelima, design tools. Apa fungsinya? Kita masuk ke bagian pertama, kode editors atau IDE dan front-end framework. Apa fungsi dari kode editor atau IDE? Bayangkan kode editor atau IDE itu seperti meja kerja seorang tukang kayu, di mana semua tools dan bahan disiapkan untuk memulai sebuah proyek. Tanpa meja kerja yang rapi, pekerjaan jadi lebih susah. Sebagai contoh, tools yang dapat digunakan oleh front-end developer yaitu VS Code atau Visual Studio Code. Tools ini menjadi salah satu kode editor yang cukup populer, dikenal karena ringan, mudah digunakan, dan memiliki banyak ekstensi yang mempercepat proses development-nya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Apa fungsi dari front-end framework? Front-end framework memudahkan kita membangun struktur aplikasi. Ini seperti blueprint dalam sebuah proyek konstruksi. Dengan menggunakan framework, kita bisa membangun aplikasi lebih cepat dan konsisten. Untuk contoh front-end framework yaitu React. React merupakan pengembangan dari bahasa JavaScript yang memungkinkan kita membangun antarmuka pengguna dengan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Kita masuk ke bagian kedua, CSS preprocessor dan build tools. Mari kita bahas tentang CSS preprocessor dan build tools. Ini seperti tools pemotong kayu yang bisa mempermudah pekerjaan kita. CSS preprocessor membantu kita menulis CSS dengan lebih efisien, sementara build tools memungkinkan kita mengelola dan mengeksekusi tugas-tugas secara otomatis. Untuk contoh dari CSS preprocessor yaitu SAS atau SAS. Memungkinkan kita menggunakan variabel hingga nested rules di CSS untuk membuat kode lebih struktur dan dapat digunakan kembali. Selain itu, untuk contoh build tools sendiri ada Webpack. Webpack ini merupakan tools yang mengelola berbagai file sumber daya aplikasi seperti JavaScript dan CSS dan menggabungkannya menjadi satu berkas untuk dideploy. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, version control dan package manager. Mari kita bahas tentang version control. Bayangkan Anda sedang menulis sebuah cerita panjang. Setiap kali Anda menulis, Anda mungkin ingin menyimpan versi sebelumnya, agar jika ada yang salah, Anda bisa kembali ke versi yang lebih baik. Nah, dalam pengembangan proyek perangkat lunak, kita melakukan hal yang sama dengan version control. Version control adalah tools yang membantu kita mencatat semua perubahan yang kita buat dalam kode, sehingga kita bisa melihat riwayatnya. Contoh alat atau tools version control yang paling populer adalah Git. Git memungkinkan kita untuk membuat salinan dari kode, mengubahnya, dan kemudian menggabungkannya kembali tanpa merusak versi sebelumnya. Dengan Git, kita juga bisa bekerja sama dengan tim di waktu yang sama tanpa takut kehilangan data. Selain itu, ada yang namanya package manager. Bayangkan Anda sedang membangun rumah dan membutuhkan bahan bangunan tertentu seperti semen atau bata. Anda bisa memesan bahan-bahan itu dari tempat tertentu. Package Manager adalah tools yang membantu kita memesan dan mengelola pustaka atau tools tambahan yang kita butuhkan untuk proyek kita. Package Manager seperti NPM atau Node Package
Manager memudahkan kita untuk mengunduh dan mengelola library atau tools yang kita butuhkan untuk proyek kita. Jika aplikasi membutuhkan tools tertentu, NPM akan bantu kita mengunduhnya dan mengaturnya dengan mudah. Kita masuk ke bagian keempat, testing tools dan browser developer tools. Mari kita bahas tentang testing tools dan browser developer tools. Untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita buat berfungsi dengan baik, kita membutuhkan testing tools dan browser developer tools. Testing tools seperti tools pemeriksa kualitas, sedangkan browser developer tools membantu kita untuk menganalisis dan mengoptimalkan tampilan aplikasi di browser. Sebagai contoh dari testing tools adalah Jest. Jest merupakan framework pengujian untuk JavaScript yang memungkinkan kita untuk menulis dan menjalankan pengujian unit dengan mudah. Serta untuk contoh dari browser developer tools bagaimana? Yaitu ada Chrome Developer Tools. Chrome Developer Tools merupakan tools yang ada di dalam browser Chrome agar memungkinkan kita menganalisis elemen, mengedit CSS, dan memeriksa kinerja aplikasi yang telah dibuat. Kita masuk ke bagian kelima atau terakhir, Design Tools. Kita membutuhkan design tools untuk merancang antarmuka aplikasi yang user-friendly dan menarik. Ini seperti merancang rancangan awal sebuah bangunan sebelum dimulai pembangunan. Bayangkan seorang arsitek yang merancang bangunan. Sebelum bangunan ini dibangun, ia membuat gambar atau model untuk menggambarkan bagaimana bangunan itu akan terlihat. Begitu juga dengan design tools, yang memungkinkan kita merancang gambar antarmuka aplikasi sebelum mulai membuatnya. Apa contoh dari design tools? Contoh dari design tools yaitu ada Figma. Figma ini adalah design tools berbasis web yang memungkinkan kita untuk merancang tampilan aplikasi secara kolaboratif. Kita bisa mendesain antarmuka, membuat prototipe, dan bahkan berkolaborasi langsung dengan tim dalam satu platform. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Di dunia front-end development, tools yang kita gunakan sangat menentukan kualitas dan kecepatan pengembangan aplikasi. Mulai dari kode editor, IDE yang menjadi tempat kita menulis kode, CSS preprocessor, dan build tools yang membuat pengelola kode lebih efisien, hingga version control dan package manager yang membantu kita mengelola proyek dengan lebih rapi. Tak ketinggalan testing tools dan browser developer tools yang memastikan aplikasi kita berjalan lancar di semua perangkat. Dengan menguasai tools ini, bukan hanya mempercepat pekerjaan, tapi juga meningkatkan kualitas kerja kita sebagai front-end developer. Gue punya pertanyaan penutup untuk kalian semua. Bagaimana menurut kalian, tools apa yang paling kalian butuhkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan front-end di project kalian masing-masing? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ingin sharing dan belajar bareng lebih banyak atau punya pertanyaan, bisa cek media sosial gue di Instagram atau YouTube atau TikTok di @adipscript atau langsung lihat di deskripsi channel ini. Semoga video ini bermanfaat dan jika terdapat kekurangan, gue mohon maaf. Jangan lupa untuk jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ingat, script is art. Menyusun kode menjadi sebuah aplikasi adalah bagian dari seni. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan adios.